Islam, 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 Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Arida dalam program acaranya Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pemirsa MTA dimanapun berada di program yang sangat dinanti-nanti oleh anak-anak muda yang akan membahas tentang agama Islam secara general dan secara kekinian untuk dikonsumsi pemirsa MTA dimanapun berada. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang rukun iman kepada kitab. Nah, kemarin kita sudah membahaskan rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada malaikat. Sekarang kita membahas rukun iman kepada kitab. Tapi pastinya saya juga ditemani lagi oleh narasumber yang tidak kalah terkenalnya dengan saya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Bilal. Silakan Bapak Bilal. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Aduh, Saya nungguin dari tadi nggak iya, dipanggil. Bener nih, saya biasa nih speech dulu biasa. Pak, gimana? Sehat kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau Bapak datang sini saya nanya sehat kabarnya sehat kali-kali nanya apa? Ada ide nggak? Masih Islam apa enggak? Ah, janganlah. Pasti masih lah. Kan katanya kan dua nikmat itu kan ya, Oh, iya. yang harus kita selalu syukuri kan. Benar ya. Supaya nggak apa-apa nanti masih Islam Pak gitu, boleh nggak apa-apa. Betul. Pak, Bapak masih ingat nggak sebelum saya bahas nih, Bapak masih ingat nggak pertanyaan saya biasanya saya lempar ke Bapak itu apa? Atau pernyataan saya lempar ke Bapak? Apa ya? Biasanya kalau di episode sebelumnya itu suka nanya tuh prolognya. Oh, enggak. Awalan-awalannya. Enggak, Bapak Atau lupa. apa? Atau Bapak apa? lupa. Yang lain. Background-nya ini kita ganti. Oh iya, lupa saya. Saya lupa. Ini background-nya kita ganti dulu ya. Ini kan Iya. background episode kemarin saya kayak bekas program yang lain sih kayaknya ini. Kita ganti dulu ya Pak ya, Boleh, background-nya boleh. ini biar Boleh. biasa nih katanya background-nya harus diganti. Padahal nggak ada efeknya juga sih. Boleh? Wah, ini salju Pak. Dingin. Sedingin? Nggak tahu saya. Saya juga belum kepikiran kalau harus ditembak. Enggak, saya lagi mikirin. Ya tadi sekali lagi, mudah-mudahan ini ada hubungannya dengan kitab suci. Ternyata nggak ada kan. Tapi ada Pak, ya gunung. Iya. Kan mencari kitab suci ke Ke barat. barat. Iya. Baik, daripada kita kemana-mana nih Pak, Iya, kita kan ini temanya tentang rukun iman kepada kitab. Ya. Sedikit Pak, jangan bilang jawabannya sedikit ya. Iya, oke. Enggak, ini beneran. Siap. Tanggapan sedikit tentang rukun iman kepada kitab itu gimana sih Pak penjelasannya? Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk kasih sayangnya kepada umat manusia ya. Melalui diutus para nabinya, Allah Ta'ala berfirman yang menjadi bimbingan ya kepada umat manusia yang melalui nabi tersebut. Itu salah satu bentuk rahmaniatnya Allah Ta'ala kepada umat manusia. Dengan cara menurunkan petunjuk-petunjuknya ya melalui nabinya yang diutus itu. Sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sehingga kita dapat bertindak sesuai dengan apa yang dia ridhoi. Jadi itulah hikmah ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabi. Baik itu yang memang bentuknya menjadi kitab ya seperti sekarang ini, ataupun sesuatu yang memang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi tersebut, walaupun tidak dibukukan, tapi itu menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, itulah yang kalau kita katakan sepintas ya mengenai kitab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ke dunia ini, berikan kepada umat manusia ya sebagai pedoman hidup, tuntunan ya bagi manusia itu. Ya, rukun iman kepada kitab itu maksudnya Al-Quran tapi?
Atau- Rukun iman, ketika bicara tentang rukun iman kepada kitab, Allah Subhanahu wa taala kan ya misalkan nih yang umum ya Kang Yogi ya, yang saya yakin nih apa namanya adik-adik atfal atau nasirat misalkan, atau misalkan kita lah anak-anak muda misalkan ya, masukin saya ke anak muda, masukin ke golongan anak muda ya. Baik. Jadi anak-anak muda juga pasti hafal. Kita sebagai orang beriman itu Allah Subhanahu wa taala kan menjadikan ciri orang beriman itu adalah mereka yang yu'minuna billahi wa rasulihi, apa namanya di dalam surat Al-Baqarah itu waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga beriman kepada apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Oke. Jadi definisinya ketika bicara tentang beriman kepada kitab, bukan hanya kitab Al-Quran yang harus kita yakini, tetapi juga kitab-kitab yang lain ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi. Ya. Baik. Baik, itu penjelasan yang untuk pemirsa MTA mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau enggak sih boleh aja nanti tinggal komen di YouTube kita, nanti nanya di situ. Mungkin ini dialognya belum panas nih. Betul. Kan? Jadi nah, supaya panas saya ada nih Pak. Biasa di segmen rakyat penasaran. Oke, Nah, iya. ini yang biasanya kita rada panas nih. Kita langsung aja ke monitor ya Pak ya, apa yang akan ditanyakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arya, saya tinggal di Bekasi. Saya punya pertanyaan untuk Jemaat Ahmadiyah. Apakah Ahmadiyah mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? Nah, itu agak sedikit tadi dibahas sebenarnya. Gimana Pak? Ya. Yang pertama saya bersyukur dulu, karena yang bertanya orang Bekasi lagi. Iya benar. Iya. Saya juga baru kenapa saya sangat Bekasi? bersyukur ya. Karena Aduh. orang Bekasi itu rasa penasarannya sangat tinggi. Tinggi, ya. benar. Saya sangat senang sekali. Atau tidak ya memang kru kita tinggalnya di Bekasi Pak. Silakan Iya. Pak. Nah, jadi apakah Ahmadiyah meyakini rukun iman kepada kitab? kitab. Ya. Sebagai seorang Muslim, kita siapapun itu wajib mengimani semua rukun iman. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kan, Allah taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabi. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman. Di situ menarik banget Kang Yogi. Di situ dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Jadi dua kali itu. Yang pertama orang beriman dipanggil, yang kedua disuruh beriman juga. Kepada siapa? Ya kepada Allah Ta'ala, ya kepada Rasulnya, dan juga kepada kitab. Ya. Nazala ala rasuli, yang diturunkan kepada Rasulnya, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, ya. Wal kitabi angzala min qabl, dan kepada kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau tadi kan di prolog kan surat Al-Baqarah. Nah kalau ini kan surat yang lain, ya, surat An-Nisa kalau saya tidak salah, untuk memerintahkan orang beriman untuk beriman kepada salah satunya adalah kepada kitab Allah, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun kepada yang sebelum Nabi Muhammad. Terus konsekuensinya apa? Ya, kalau tidak mau beriman kepada rukun iman yang sudah Allah Ta'ala perintahkan. Ya, di sini konsekuensinya berat banget Kang Yogi. Ya berat banget. Di mana wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kitabi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu konsekuensinya ngeri banget. Yang bilang faqad dhalla dhalalan ba'ida itu Allah Ta'ala langsung. Apa artinya Pak? Artinya itu sungguh dia telah tersesat jauh. Jadi kalau sebagai seorang muslim kita tidak mengimani ya Allah Ta'ala, tidak mengimani malaikat, tidak mengimani kitab, tidak mengimani Rasulnya, ya, tidak mengimani hari akhir, kata Allah Ta'ala, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kita sudah tersesat jauh. Nah, oleh karena itu, Jamaah Islam Ahmadiyah sebagai jamaah muslim, ya tentu meyakini. Harus meyakini. Harus meyakini. Karena kalau tidak, tadi konsekuensinya dari Allah Ta'ala. Tersesat jauh. Tersesat jauh. Ya. Allah Ta'ala itu yang bilang malah. Mana nggak pakai GPS lagi ya. Nggak bisa lah itu. Waduh, ngeri sekali ini. Ya. Aduh. Rakyat penasarannya, nah kita ada lagi nih Pak. Oh, ada yang lagi ya? kedua. Oke. Ya, baik. Oke. Silakan. Tiga, dua, satu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dari Bekasi. Apakah Jemaat Ahmadiyah memandang kitab suci selain Al-Quran masih relevan untuk diikuti? Ini notesnya bukan Bekasinya, Pak. Tapi 3, 2, 1. Kayaknya lupa. Wajar. Kreatif. Manusiawi. Iya, betul. Manusiawi sekali itu. Gimana, Pak? Boleh ditanggapi? Yang 3, 2, 1. Enggak, jangan. Oh, yang itu ya. Iya. Jadi seperti ini, apakah Ahmadiyah meyakini bahwa kitab-kitab lain itu masih relevan untuk kondisi saat ini? Iya. Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedatangan beliau itu sudah dikabar gaibkan, sudah diberitakan oleh para nabi sebelum beliau. Ya. Kalau kita berbicara tentang agama-agama besar, misalkan ya agama Yahudi ataupun agama Kristen, ya. Di dalam agama-agama itu sudah dikabarkan akan kedatangan seorang nabi. Nah, yang penyempurnaannya itu yang kita tahu setelah Nabi Isa alaihissalam misalkan, seorang nabi besar yang datang setelah Nabi Isa adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW itu sudah diberitahukan oleh para nabi itu, yang akan menjadi pembimbing umat berikutnya. Tentunya ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi, kemudian menjadi pembimbing umat, ya, maka umat-umat terdahulu atau umat-umat agama sebelumnya, ya, wabil khusus yang ada di dalamnya itu berkaitan dengan kabar mengenai kedatangan seorang nabi, ya, yang penyempurnaannya itu adalah genap oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka secara kaidah, bahasanya gini ya, secara kaidah, secara hukumnya harusnya mengikuti kepada atau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Harusnya ya. Karena Nabi Muhammad menyempurnakan apa yang ada di dalam kitab mereka. Ya. Apa yang ada di dalam kitab mereka. Jadi ketika misalkan Nabi Musa mengabarkan akan ada seorang nabi yang seperti beliau, dan itu sempurna dengan kedatangan Nabi Muhammad. Kemudian misalkan Nabi Isa alaihissalam juga mengabarkan akan kedatangan roh kebenaran dan semacamnya lah penyebutan di dalam Bible. Dan sempurna oleh kedatangan Nabi Muhammad SAW, harusnya umat itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan otomatis juga mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau dalam bentuk Al-Quran ini. Ya, wahyu yang beliau terima dari Allah Ta'ala, yang menjadi pedoman hidup manusia berikutnya, maka harusnya mengikuti Al-Quran ini. Jadi, bagaimana? Apakah kitab-kitab yang lain relevan? Ketika suatu kitab suci baru datang untuk menggenapi apa yang ada sebelumnya, logikanya harus mengikuti kitab yang baru ini. Oke. Ya, harus mengikuti kitab yang baru ini karena penyempurnaan dari apa yang ada sebelumnya itu. Bukan mengganti ya, tapi notesnya menyempurnakan ya. Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam Al-Qur'an bahasanya itu ada yang mendatangkan yang lebih baik. Oke. Ya. Na'ti bi khairin minha, yang lebih baik au misliha. Kandungan Al-Quran itu, yang pertama Kang Yugi, kandungan Al-Quran itu adalah ajaran-ajaran para nabi sebelumnya juga ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Maka misalkan nih, jangan kaget kalau di dalam agama, misalkan ada di dalam Taurat, ada ajaran tentang berkata jujur. Di dalam Al-Quran juga ada. Ada. Terus misalkan di dalam Injil misalkan ada ajaran misalkan berbuat baik kepada orang yang memerlukan, di dalam Al-Quran ada. Jadi Al-Quran itu merupakan kumpulan ajaran-ajaran baik dari agama-agama sebelumnya. Dan na'ti bi khairin minha, atau yang lebih baik. Nah, di dalam ajaran Al-Quran itu ada ajaran-ajaran yang memang dulu di dalam agama-agama sebelumnya itu sudah bersifat lokal atau bersifat sesuai dengan waktunya, ya, batas waktunya. Nah, diganti oleh apa yang ada di dalam Al-Quran. Na'ti bi khairin minha. Ya, diganti dengan yang lebih baik. Nah, jadi Al-Quran itu menjadi kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ya. Baiknya adalah, selayaknya adalah nabi-nabi, umat-umat nabi terdahulu mengikuti Al-Quran ini. Okay. Ya, alasannya jelas ya Kang Yogi ya. Alasannya jelas. Baik, karena kedatangan Nabi Muhammad
merupakan penyempurnaan dari apa yang dikabarkan di dalam kitab-kitab suci agama-agama sebelumnya. Paham. Harusnya sih ini yang disampaikan Bapak pemirsa MTA paham juga sih, karena ini sangat mudah dipahami, Pak. Insya Allah. Gitu. Insya Allah. Baik, Pak Bilal. Biasa setelah bertanya pasti ada amplop, tapi ya tadi isinya bukan duit, tetap pertanyaan. Kesannya gimana gitu ya? Iya. Baik, silakan Mas. Mana? Iya, pada kaget kan? Ya, siapa yang mau? Ya. Iya. Iya. Makasih Kang. Makasih ya. Enggak, sebentar. Tadi bilangnya Mas, terus Kang. Aslinya beliau Kang orang Mas mana? namanya. Oh, Kang Mas. Oh, digabung ya. Digabung. Iya. Saya khawatir beliau udah bukan dari Sunda, bukan dari Jawa gitu. Enggak sih. khawatirnya. Nih Pak, dari ngomong-ngomong, Bapak mau pilih amplop ini apa sepeda di luar sana? Ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Kayaknya sepeda orang ntar nih. Langsung nih Pak ya, ada amplop bertanya nih. Yang Bapak bisa dijawab oleh Pak Bilal ya. Ada bagaimana Al-Qur'an relevan untuk menjawab tantangan zaman modern. Nah, ini penting juga sih menurut saya ya. Gimana Pak? Ya. Apabila kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, terus kita mencoba mempelajarinya, ya membaca terjemahnya, kemudian kita baca juga tafsirnya. Ada yang menarik Kang Yogi. Apalagi di dalam tafsir kita ya, di dalam tafsir kita dijelaskan. Al-Qur'an ini isi kandungannya adalah hukum-hukum, ini berkaitan dengan hukumnya dulu ya. Iya. Hukum-hukum yang pengaplikasiannya itu bisa diterapkan mulai dari ayat itu diturunkan sampai akhir dunia ini. Oke. Peraturan di dalam Al-Qur'an itu kalau kita mencoba ini mendalami lebih dalam, kita akan mendapati hal demikian. Jadi peraturan hukum ya yang bisa dipraktekkan dari sejak diturunkan sampai akhir dunia ini. Oke. Kalau misalkan di dalam surat Al-Baqarah, misalkan surat Al-Baqarah aja ya, yang paling banyak itu membahas tentang hukum-hukum ya misalkan. Nah nanti Kang Yogi akan menemukan tuh, misalkan di sana tentang bagaimana tentang berkorban harta, kemudian bagaimana tentang peraturan dalam rumah tangga, ya bagaimana tentang perceraian, bagaimana tentang kalau ada misalkan dalam setelah perceraian seperti apa, atau mungkin di dalam surat-surat yang lain tentang waris, ya. Terus misalkan ya segala macamnya. Jadi peraturan-peraturan yang bisa dipraktekkan ya mulai dari diturunkan sampai akhir dunia ini. Akhir dunia ini. Jadi sifatnya itu tadi ya sohihun likuli zaman wa makan. Sohih, up to date ya, sesuai dengan tempat dan waktunya. Jadi Al-Qur'an itu bisa dipraktekkan demikian. Jadi coba aja dipelajari oleh teman-teman. Bisa nggak sih ayat ini dipraktekkan dulu di zaman Nabi? Oh bisa. Bisa nggak sih ayat ini dipraktekkan di zaman ini? Ya, bisa nggak nanti misalkan kita praktekkan lagi? Nah itu, jadi ajaran Al-Qur'an itu memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah disetting demikian, ya sudah disetting demikian. Tapi kalau di pertanyaan simpel saya, kalau ini kan mungkin dari pertanyaan yang dirangkum ya oleh kru ya. Kalau saya simpel sih Pak, di pribadi saya sendiri gitu. Aduh, keketok nih, pasti diomelin nih. Menjawab Al-Qur'an relevan untuk menjawab tantangan zaman modern tuh kan gini. Sekarang banyak Al-Qur'an tuh kita baca pakai aplikasi, Pak. Betul. Ya kan. Sedangkan yang disebut Al-Qur'an itu adalah ayat suci. Nah, sedangkan sekarang ketika pakai aplikasi itu kita bisa baca di kereta, kita bisa baca dimanapun lah di angkutan umum. Nah, yang saya mau tanya, apakah itu tidak melanggar dari mungkin disebutnya kesucian Al-Qur'an tersebut, atau sah nggak, boleh atau tidak hukumnya seperti itu? Bagaimana Pak? Ini melihat yang zaman modern kan, gitu kan? Ini menariknya Kang Yogi. Ketika Kang Yogi menceritakan itu, apa coba yang ada di dalam benak saya? Apa yang Kang Yogi ceritakan, apa yang Kang Yogi sampaikan, itu justru menjadi salah satu bukti kebenaran apa yang Al-Qur'an sampaikan. Allah Ta'ala firmankan dan tertulis di dalam Al-Qur'an, itu sudah diprediksikan oleh Al-Qur'an. Apa Pak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Takwir ya, berkenaan dengan kondisi ini, yaitu wa idza suhufun nusirat. Dan apabila suhuf-suhuf ya kalau kita terjemahkan buku-buku ya atau kitab-kitab, nusirat disebarluaskan, diedarkan.
Coba bayangkan, dulu ketika wahyu itu diturunkan, belum berbentuk buku. Hmm. Ayat itu turun, orang pasti bertanya-tanya, ini apa maksudnya? Hmm. Bentuknya aja masih bentuk firman, Ya, ucapan yang dihafal, belum Ya. menjadi buku. betul. Sudah menjadi kitab pun paling kitabnya berapa gitu cetaknya kan? Oke. Itu. Nah sekarang sudah bukan lagi cetak ada di toko buku mana, ada di Iya. perpustakaan mana. Sekarang sudah bentuknya Aplikasi. aplikasi. Artinya apa Kang Yogi? Artinya di situ Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan akan kondisi itu, Hmm. ya. Jadi untuk kondisi itu saja sudah diprediksikan oleh Allah taala, apalagi untuk kondisi-kondisi yang memang dihadapi oleh umat manusia di zaman-zaman itu. Pasti juga sudah diprediksikan oleh Allah taala dan solusinya, tuntunannya ada di dalam Al-Qur'an. Dan itu sah-sah saja berarti. Bukan lagi sah, malah memang itu Memang sudah adalah diprediksi dari kemudahan, iya, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita gitu. Sehingga apa coba? Ini maaf nih Kang Yogi ya. Kang Yogi misalkan gini, soleh banget bawa Quran gitu di kereta kan. Masya Allah kan. Iya betul. Gimana coba itu? Ya hati manusia ya, manusia. Pak. Kita juga kadang khawatir gitu kan. Betul. Jadi gimana gitu hati kita kan takutnya ada perasaan ria atau apa Iya, gitu. betul Pak. Tapi kan kalau di aplikasi kan Nggak bisa baca. enak kita bisa baca sambil ini gitu kan. Dari dalam hati kita sambil baca tafsirnya. Dan orang tidak akan tahu ternyata kita sedang membaca kitab suci. Betul, Kita sedang membaca Al-Quran. Betul. Kan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sudah prediksikan itu. Betul Pak, betul. Nah, saya mau tanya nih, Pak, kan dulu kan ada, tapi sepotong tuh pertanyaannya, belum ada lagi Pak. Tadi dulu kan ada doang gitu saja. Oke, jadi berarti memang dengan kondisi yang sekarang di zaman modern itu, yang tadi saya bilang baca Al-Quran, pakai aplikasi, pakai website, memang jauh sebelumnya sudah diprediksi. Iya betul. Oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ya itu mempermudah, jadi tidak maksudnya, karena saya pikir gini kan, ayat suci Al-Quran itu harus karena buku itu harus dibaca di tempat yang memang ketika memang kondisinya kita ada di rumah, ya ketika kita ada di rumah, ya baiknya baca di kitabnya langsung. Oke. Selain juga apa ya, kita tahu kan bagaimana yang namanya gadget kan, ada radiasi dan segala macam kan, itu mengurangi hal itu. Nah lalu kita baca dari kitabnya itu ya lebih baik. Nah berarti makanya sedikit yang saya mau katakan, mau saya tanya itu gini, berarti kitab itu sebenarnya bukan gini, kitab suci Al-Quran, berarti kitab itu bukan buku Pak? Atau kitab itu buku? Kalau sebenarnya? kitab secara terjemah artinya buku. Buku, oke. Iya. Kalau kitab secara terjemah artinya buku. Maka ketika Al-Quran, makanya tadi kan coba luar biasa banget Kang Yogi. Iya, betul. Ketika zalikal kitabul la raiba fi. Oke. Misalkan gitu ya. Iya. Nah, ini secara pemahaman yang pertama tentu ya sekarang kita meyakini bahwa memang firman Allah Subhanahu wa taala itu semuanya terangkum ya. Di dalam firman Allah taala itu yang kita yakini dengan di Lauhul Mahfuz gitu ya. Tapi ternyata zalikal kitabul la raiba fi ini juga menjadi satu penyempurnaan tersendiri ketika wahyu-wahyu ini menjadi sebuah kitab. Oke. Saya paham sekarang Pak. Duh, terima kasih sekali nih Pak. Jadi saya dapat pencerahan nih. Ini episode yang paling menurut saya juga banyak ingin tahu sih Pak. Episode-episode sebelumnya sih sebenarnya agak-agak ngeblank juga. Alhamdulillah. Artinya ada manfaat. Ada manfaatnya. Paling tidak buat Kang Yogi. Benar. Tapi setiap episode ada manfaatnya kok buat pemirsa MTA pastinya Pak. Gitu. Baik Pak Bilal, nanti kita lanjut lagi untuk episode-episode yang selanjutnya. Baik. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Pak untuk pembahasannya. Dan pemirsa MTA dimanapun Anda berada, jangan lupa terus tonton program kami di programnya Ahmadiyah Islam. Tapi juga jangan lupa menonton khutbah huzur yang nggak boleh juga kelewatan Pak. Gitu. Mudah-mudahan episode kali ini bisa bermanfaat untuk pemirsa MTA dan menambah ilmu atau informasi-informasi yang belum pemirsa MTA ketahui dan sekarang sudah diketahui dan dapat dipahami gitu. Akhir kata, saya Yogi Arida, Pak Bilal bersertaku undur diri di program acaranya Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Islam, Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat.